Suara tangisan terdengar lirih di dalam mobil mewah yang terparkir di depan sebuah rumah sederhana. Di kursi kemudi, seorang pria berpakaian rapi menunduk dalam diam. Wajahnya kusut, matanya merah, dan tangannya bergetar memegang selembar surat. Surat itu bukan surat cinta, tapi surat penyitaan. Rumahnya akan disita bank, usahanya bangkrut, istrinya pergi membawa anak-anak mereka. Dan yang paling menyakitkan, ibunya meninggal dalam kesedihan karena merasa menjadi beban. Dialah Raffi, seorang pengusaha yang dulunya dieluk-elukan banyak orang. Ia membangun bisnisnya dengan uang pinjaman berbunga. Riba yang ia kira hanyalah bunga kecil. Tapi ternyata menjadi jerat besar yang menenggelamkan hidupnya sedikit demi sedikit. Kini, di hadapan reruntuhan hidupnya, Raffi menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, apakah masih ada jalan pulang untuk orang seburuk aku?" Hujan turun deras malam itu. Suara gemericiknya menimpa atap rumah besar yang kini terasa asing bagi Raffi. Di ruang tamu yang megah, ia duduk sendirian, menatap kosong ke arah selembar surat berstempel merah di atas meja. Surat itu dingin, tanpa perasaan. Pemberitahuan penyitaan aset. Tangannya bergetar. Ia membaca berulang-ulang, tapi tetap sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh kebanggaan, kini bukan lagi miliknya. Bank akan datang besok pagi untuk mengambil alih. Sementara itu, istrinya sudah pergi, membawa anak-anak tanpa sepatah kata pun. "Aku capek hidup dalam tekanan," kata istrinya terakhir kali sebelum meninggalkan rumah. Sejak saat itu, sunyi menjadi teman akrab Raffi setiap malam. Ia menatap cermin di depannya. Wajah yang dulu selalu tersenyum di majalah bisnis, kini tampak lusuh dan hampa. "Kenapa begini ya Allah?" bisiknya lirih. "Padahal aku hanya ingin hidup lebih baik." Namun di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar ujian. Ini balasan atas kesalahan yang selama ini ia abaikan. Ia ingat jelas, bertahun-tahun lalu, seorang ustadz pernah memperingatkannya. "Raffi, hati-hati dengan riba. Itu bukan rezeki, tapi racun yang perlahan membunuh." Tapi waktu itu, Raffi hanya tersenyum sombong. "Ustadz, zaman sekarang mana bisa usaha besar tanpa pinjaman bank?" Kini ucapan itu terngiang lagi, menampar kesadarannya. Usaha yang ia bangun dari pinjaman berbunga menjadi jerat yang menenggelamkannya. Setiap bulan, bunga menumpuk lebih cepat dari keuntungan. Hingga akhirnya satu persatu proyek gagal, pelanggan pergi, dan hutang membesar seperti ombak yang menelan kapal kecil. Raffi berjalan ke jendela, menatap derasnya hujan. Air matanya menetes, bercampur dengan rasa malu dan sesal yang menyesakkan dada. "Ya Allah, aku kalah. Aku lelah. Tapi tolong jangan biarkan aku mati dalam keadaan seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. Di luar sana, langit seakan menangis bersamanya. Dan di dalam hatinya yang porak-poranda, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, muncul seberkas cilik cahaya. Keinginan untuk kembali kepada Allah. Beberapa bulan sebelum hidupnya benar-benar hancur, Raffi masih sibuk mengejar proyek besar. Telepon di tangannya tak berhenti berdering. Rapat datang silih berganti, dan setiap malam ia pulang dengan kepala penuh angka. Sementara di rumah mewahnya, ada satu sosok yang hanya bisa menatapnya dengan mata penuh rindu. Ibunya. Perempuan tua itu datang dari kampung.
membawa rantang berisi sayur asem dan ikan goreng kesukaannya. "Raffi, ibu masak ini khusus buat kamu. Ayo makan dulu nak," ucapnya lembut. Namun, Raffi hanya menoleh sekilas. "Bu, saya belum sempat, lagi banyak urusan. Ibu taruh aja di dapur." Wajah ibunya menunduk pelan. Ada luka kecil di sana, tapi ia tetap tersenyum. "Ibu cuma takut kamu terlalu sibuk sama dunia, nak. Jangan lupa, rezeki itu bukan cuma uang, tapi keberkahan." Kalimat itu seharusnya jadi nasihat berharga, tapi Raffi malah tertawa kecil. "Bu, sekarang zaman modern. Kalau saya nggak cepat, saya ketinggalan. Tenang aja, kalau proyek ini sukses, ibu bakal tinggal di rumah yang lebih besar." Ibunya menatapnya dalam diam. "Raffi, jangan tukar keberkahan dengan riba. Allah bisa ambil semuanya dalam sekejap." Kata-kata itu lewat begitu saja, tapi ternyata menjadi kenyataan beberapa bulan kemudian. Ketika Raffi bangkrut dan rumahnya disita, kabar itu sampai ke kampung. Ibunya menangis setiap malam bukan karena harta anaknya hilang, tapi karena takut anaknya jauh dari Allah. Tak lama setelah itu, beliau jatuh sakit. Di ranjang sederhana, ia terus memohon dalam doanya, "Ya Allah, ampuni anakku. Jangan hukum dia terlalu berat. Beri dia kesempatan untuk pulang padamu." Dan di pagi yang sunyi, ibunya berpulang dengan senyum tenang di wajahnya. Raffi datang terlambat. Ia hanya bisa memeluk tanah basah di pusara ibunya. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar. "Bu, maafin Raffi, Bu. Aku baru sadar. Semua yang ibu bilang benar. Aku sombong, aku lupa pada Allah." Angin sore berhembus lembat di pemakaman itu, seolah menjawab tangisnya. Dan di antara isak yang tersisa, Raffi berbisik lirih. "Mulai hari ini, aku akan berubah. Aku akan cari jalan pulang." Hari-hari pertama setelah rumahnya disita, terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Raffi kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kamar sempit, dengan atap bocor, dan lantai semen dingin. Tak ada lagi mobil mewah, pakaian mahal, atau makan malam di restoran. Yang tersisa hanya tubuh letih dan hati yang remuk. Namun, justru di tempat sederhana itulah ia mulai mengenal arti hidup yang sebenarnya. Setiap pagi, Raffi berjalan kaki ke proyek bangunan di ujung jalan. Ia diterima bekerja sebagai kuli harian. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena, kini mengangkat batu dan semen. Keringat menetes deras, tapi anehnya, hatinya terasa lebih tenang. Di sela istirahat, ia sering memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Para buruh itu hidup sederhana, namun selalu tertawa bersama, meski makan hanya dengan nasi dan sambal. Suatu hari, ia bertanya pada salah satu dari mereka, seorang pria tua berwajah ramah. "Pak, gak capek tiap hari kerja berat begini?" Pria itu tertawa ringan. "Capek sih mas, tapi yang penting halal. Capek di dunia lebih ringan daripada capek di akhirat." Kalimat sederhana itu menampar hati Raffi. Ia terdiam lama, menunduk dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam harinya, ia menatap Al-Quran yang lama terletak di sudut kamar. Sampulnya berdebu, tapi halaman-halamannya seolah memanggil. Ia membuka secara acak, dan matanya berhenti pada satu ayat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Raffi menutup mushaf itu sambil terisak. "Aku sudah terlalu lama menentangmu ya Allah," bisiknya lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menengadahkan tangan dan berdoa dengan sepenuh hati. Ia tak meminta harta, tak meminta jabatan, hanya ampunan dan kekuatan untuk memulai dari nol dengan cara yang benar. Keesokan harinya, langkahnya terasa lebih ringan. Ia mulai bersyukur atas setiap rupiah yang ia dapat dari keringatnya sendiri. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan baru, bahwa hancurnya hidupnya bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju cahaya. Suatu sore, setelah seharian bekerja di proyek, Raffi pulang dengan tubuh berdebu dan pakaian basah oleh keringat.
Di perjalanan menuju kontrakannya, langkahnya terhenti di depan sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Azan maghrib baru saja berkumandang. Suaranya lembut dan menenangkan. Seperti panggilan dari langit yang lama tak ia dengarkan. Raffi melangkah masuk dengan ragu. Lantai masjid yang dingin terasa menenangkan di telapak kakinya. Ia mengambil air wudhu perlahan. Seperti sedang menyucikan bukan hanya tubuh, tapi juga hatinya yang selama ini kotor oleh dosa dan kesombongan. Saat bersujud di rakaat terakhir, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa kecil, begitu kecil di hadapan Allah. Ya Allah, aku datang dalam keadaan hina. Tapi aku ingin kembali, bisiknya dalam tangis. Sejak malam itu, Raffi mulai rutin datang ke masjid. Ia duduk di pojok saf belakang, mendengarkan kajian seorang ustadz muda yang membimbing anak-anak kampung mengaji. Awalnya ia hanya diam, tapi lama-kelamaan ia mulai ikut bertanya, belajar wudhu yang benar, dan memperbaiki bacaan sholatnya. Suatu malam, ustadz itu berkata di depan jamaah, "Kadang Allah hancurkan hidup seseorang bukan karena benci, tapi karena rindu ingin melihatnya bersujud kembali." Kalimat itu membuat dada Raffi bergetar. Ia merasa kalimat itu ditujukan langsung untuk dirinya. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Hari demi hari berlalu, hatinya semakin tenang. Ia mulai membantu membersihkan masjid setiap pagi, sebelum bekerja. Bahkan suatu kali, ia menjual gorengan di depan masjid sepulang kerja. Sedikit, tapi halal, katanya sambil menyemang kepada pembeli. Dan di balik kesederhanaan itu, Allah mulai membuka pintu rezeki yang tak pernah ia bayangkan. Dagangan kecilnya laku keras karena kejujurannya. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan amanah. Malam itu, sambil menatap langit di depan masjid, Raffi berbisik lirih. "Dulu aku sibuk mencari dunia, tapi di tempat sederhana inilah aku menemukan ketenangan. Ya Allah, terima kasih telah menegurku dengan cara yang begitu indah." Hari-hari Raffi kini berbeda. Ia tak lagi mengejar kemewahan, tapi mencari keberkahan. Setiap subuh, ia sudah di masjid untuk sholat berjamaah, lalu membuka lapak gorengan kecil di depan pagar. Dagangannya sederhana, tahu isi, tempe, dan bakwan. Tapi senyum dan kejujurannya membuat orang senang membeli. Ia selalu berkata kepada pembeli, "Kalau gorengannya kurang matang, ambil yang baru, jangan sungkan. Rezeki saya nggak akan berkurang." Kalimat itu membuat banyak orang terharu. Tak sedikit yang akhirnya datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk berbincang dan belajar dari ketulusan Raffi. Suatu pagi, seorang lelaki parubaya menghampirinya. Wajahnya teduh, berpakaian rapi, dan matanya menatap Raffi penuh perhatian. "Mas, saya sering lihat kamu jualan di sini. Rajin, jujur, dan selalu senyum. Kamu tertarik buka usaha yang lebih besar?" Raffi tertegun. "Saya, usaha besar, Pak. Saya cuma jual gorengan." Lelaki itu tersenyum. "Saya punya lahan kosong di belakang masjid ini. Kalau kamu mau, kita kerjasama buka catering halal. Modal saya, kerja keras dari kamu. Gimana?" Air mata hampir jatuh dari mata Raffi. Ia menunduk lama sebelum menjawab. "Pak, saya dulu pernah hancur karena serakah. Sekarang saya hanya mau jalan yang halal dan jujur." Lelaki itu menepuk bahunya pelan. "Itu sebabnya saya percaya sama kamu." Dengan bismillah, Raffi memulai kembali usahanya. Kali ini tanpa pinjaman, tanpa riba, tanpa kebohongan. Ia bekerja keras, mengelola dengan hati, dan menyisihkan sebagian keuntungan untuk sedekah setiap Jumat. Anehnya, semakin ia memberi, semakin banyak rezeki datang. Pesanan catering bertambah, pelanggan puas, dan namanya mulai dikenal luas. Malam itu Raffi berdiri di depan masjid kecil tempat ia dulu menangis dalam sujud pertama. Ia menatap langit dengan penuh haru. "Ya Allah, dulu aku menukar keberkahan dengan keserakahan, tapi Engkau masih mau memberiku kesempatan kedua. Terima kasih atas rezekimu yang tak disangka." Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raffi benar-benar tersenyum.
Bukan karena harta, tapi karena hatinya kini penuh syukur. Beberapa tahun berlalu, Raffi kini dikenal sebagai pengusaha catering sukses yang rendah hati. Namun yang lebih membahagiakan, ia menjadi sosok yang dicintai masyarakat karena kebaikan dan kejujurannya. Ia sering berkata kepada para pegawainya, "Kita bukan cuma jual makanan, tapi juga cari keberkahan. Setiap rezeki harus bersih, biar hati tenang." Setiap Jumat, ia membagikan nasi kotak gratis di masjid-masjid sekitar. Ia juga membantu orang yang terjerat utang riba untuk melunasi cicilannya. Sambil menasihati dengan lembut, "Jangan ulangi kesalahan saya. Riba itu manis di awal, tapi pahit sampai akhir. Percayalah, kalau kita tinggalkan karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik." Suatu hari, Raffi diundang menjadi pembicara dalam acara kajian ekonomi syariah di masjid besar kota. Saat berdiri di depan ratusan jamaah, ia sempat terdiam lama. Pandangannya mengarah ke langit-langit masjid. Matanya berkaca-kaca. "Dulu," katanya dengan suara bergetar, "saya hidup bergelimang harta, tapi hati saya kosong. Saya pikir uang bisa membeli kebahagiaan, tapi ternyata justru membawa saya ke jurang kehancuran. Allah hancurkan hidup saya bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Saat saya kehilangan segalanya, justru disitulah saya menemukan Dia." Suasana masjid hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Raffi melanjutkan, "Jangan pernah malu untuk kembali pada Allah. Karena seburuk apapun masa lalu kita, rahmat Allah selalu lebih besar. Saya hidup kembali bukan karena hebat, tapi karena doa seorang ibu dan ampunan dari Tuhan yang Maha Penyayang." Setelah acara selesai, Raffi duduk di teras masjid sendirian. Angin sore berhembus-hembus, membawa ketenangan yang sulit digambarkan. Ia menatap langit, tersenyum, dan berbisik lirih, "Bu, Raffi sudah pulang. Doa ibu Allah kabulkan. Aku sudah kembali." Di langit senja, seolah ada cahaya hangat yang menenangkan hati. Raffi menunduk dalam sujud syukur, menyadari bahwa taubat sejatinya bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.